윤정재 씨 되시죠? Oke, singkat saja. Aura kasih pakai bikini. Terima kasih sudah mampir di video ini. Langsung saja kelanjutan film Family by Choice episode 5. Di saat Haejeon dan Sanha bertengkar, mereka berdua dipisahkan oleh Juwon agar tidak bertengkar lagi. Bahkan Sohee menyuruh Haejeon berhenti menyakiti kakaknya sambil menangis. Karena kejadian itu, Haejeon maupun Sanha sekarang bermusuhan dan tak mau saling bertemu. Di sana Juwon yang melihatnya mencoba membujuk mereka berdua. Sayangnya sekeras apapun Juwon mencoba, tetap saja Sanha dan Haejeon tidak mau saling memaafkan. Scene berpindah kepada Juwon yang sedang di kelasnya bersama Park Dal. Ia didatangi oleh Junho yang membawa obat untuk Juwon karena Juwon sedang flu. Dia juga mengajak Juwon ke suatu tempat bersepeda. Sayangnya Juwon menolaknya, namun setelah Juwon melihat brosur tempat bersepeda itu, dia langsung kepikiran sesuatu dan berkata jika dia akan mengajak Haejeon dan Sanha ke tempat tersebut. Untungnya sekarang Sanha dan Haejeon mau ikut ke tempat itu bersama Juwon. Setelah Juwon berusaha keras untuk mengajak mereka berdua, Juwon juga mengajak Park Dal untuk ikut dikarenakan harus ada 4 orang dalam satu sepeda yang akan mereka naiki. Park Dal pun mengatakan jika dia akan ikut karena di sana ada Haejeon yang datang juga. Namun terlihat di sini Juwon sedang terkena flu dan dia akan tetap memaksakan datang ke sana agar Haejeon dan Sanha berbaikan. Setelah mereka bertiga datang ke tempat bersepeda, mereka merasa sangat aneh, pasalnya di sana banyak sekali wanita dari sekolahnya yang datang, yang dimana ternyata mereka bisa ada di sana karena mendengar perkataan Juwon di sekolah yang mengatakan jika Haejeon dan Sanha akan datang ke tempat tersebut. Di saat menunggu kedatangan Park Dal, datang Junho yang mengajak Juwon naik sepeda bersamanya. Tapi Haejeon dan Sanha tidak mengizinkannya karena kesal dengan kejadian waktu itu. Juwon juga berkata jika mereka sedang menunggu Park Dal karena Park Dal akan datang ke sana. Sayangnya Park Dal di sini masih di perjalanan. Karena sebelum datang ke sana Park Dal harus membohongi ibunya terlebih dahulu agar bisa datang ke sana. Lama menunggu Park Dal dan terlebih mereka sudah disuruh naik, akhirnya mereka meninggalkan Park Dal dikarenakan Park Dal tidak datang. Tersisa satu bangku dan Junho mencoba masuk ke sana untuk duduk di tempat yang kosong, tapi Sanha dan Haejeon tetap melarang Junho naik bersama mereka semua dan memilih meninggalkan Junho. Di dalam sepeda Juwon meminta mereka mengobrol dan lalu dia menggunakan headset dan menggoes sepeda sendirian agar Sanha dan Haejeon bisa berbicara secara pribadi. Melihat usaha Juwon, mereka berdua tersenyum dan Haejeon meminta maaf terhadap Sanha atas kejadian kemarin. Juwon juga menyuruh Sanha memukul kepalanya karena dia kemarin telah memukul Sanha. Karena Juwon menyuruhnya, Sanha langsung memukul kepala Haejeon. Tapi Haejeon malah memukul balik kepala Sanha di saat itu. Karena dia kesakitan, sayangnya bukannya berbaikan Haejeon dan Sanha malah bertengkar di saat itu yang membuat Juwon kesal melihat mereka berdua. Juwon juga menyuruh mereka berdua pulang terlebih dahulu karena saking kesalnya. Pindah ke Park Dal yang didatangi oleh teman basket Haejeon yang berpenampilan sedikit aneh. Di sana juga ada teman sekelas Park Dal yang melihatnya dan langsung beranggapan jika Park Dal sedang diganggu oleh laki-laki tersebut. Dia juga memberitahu Haejeon dan Sanha jika Park Dal sedang diganggu laki-laki aneh. Lantas Haejeon berlari terlebih dahulu disusul oleh Sanha untuk membantu Park Dal. Tak lama dari itu datang Juwon yang menemui Park Dal dan langsung pingsan setelah datang ke sana. Melihat Juwon pingsan, laki-laki itu panik dan langsung mencari air minum untuk diberikan terhadap Juwon yang pingsan. Haejeon dan Sanha juga datang dan melihat Juwon terkapar, lalu mereka berpikiran jika itu pasti ulah laki-laki tersebut. Mereka berdua lantas menghajar mereka semua, padahal semua itu hanya kesalahpahaman. Di kantor polisi akhirnya Haejeon dan Sanha tahu jika itu hanya kesalahpahaman dan Sanha meminta maaf terhadap mereka semua. Masalah itu selesai setelah ayah Sanha datang ke sana karena dia adalah seorang polisi. Sepulangnya dari sana, Sanha dan Haejeon juga menyuruh ayah Sanha agar tidak memberitahukan kejadian itu semua terhadap ayahnya. Mereka semua lalu mengantar Park Dal pulang. Dan ibunya tidak sengaja melihat Park Dal turun dari mobil. Ibunya lalu memarahi Park Dal karena Park Dal tidak mengangkat teleponnya tadi, di mana Park Dal ini dikekang oleh ibunya agar menjadi orang pintar karena Park Dal adalah satu-satunya yang ibunya harapkan.
Untungnya ibunya berhenti memarahi Park Dal setelah Park Dal memberitahu ibunya jika dia tadi pergi dengan murid yang sangat pintar di sekolahnya. Melihat Juan sampai flu dan pingsan karena mereka berdua, mereka pun memilih untuk berpura-pura berbaikan di depan Juan agar Juan senang. Keesokan harinya di saat Juan dan Park Dal berjalan, mereka merasa suasana sekolahnya aneh dikarenakan banyak orang seperti sedang membicarakan sesuatu. Sesampainya di kelas ternyata teman-temannya menggosipkan jika Hejon menyukai Park Dal, karena saat itu Hejon berlari sangat kencang setelah mengetahui Park Dal sedang diganggu laki-laki, dan mungkin saja Park Dal dan Hejon sudah pacaran selama ini. Mendengar itu Juan malah tersenyum dan langsung mengajak Park Dal untuk menemui Hejon. Juan menyuruh Park Dal menyatakan perasaannya saja terhadap Hejon dikarenakan rumor Hejon dan Park Dal sudah menyebar. Mungkin ini adalah waktu yang tepat memberitahu Hejon jika Park Dal menyukai Hejon. Scene berpindah ke Hejon yang didatangi oleh Heju yang menanyakan tentang rumor jika Hejon menyukai Park Dal. Heju juga akan merundung Park Dal jika rumor tersebut benar. Karena Heju menyukai Hejon, mendengar semua itu Hejon berkata jika Park Dal adalah teman dari adiknya dan dia sudah menganggap Park Dal adalah adiknya juga. Tapi sayangnya di sana Park Dal mendengarkan semua itu dan langsung pergi karena sudah mengetahui jika Hejon hanya menganggap dirinya sebagai adik tidak lebih. Park Dal juga memberitahu teman sekelasnya jika rumor tersebut tidak benar karena Hejon dan dirinya tidak pacaran. Scene berpindah ke Sanha dan Juan yang sedang mencari barang untuk diberikan terhadap Hejon karena dia sebentar lagi ulang tahun. Tapi di saat mereka akan pergi setelah menemukan barang yang mereka cari di sana, ada Sohee yang melihat Sanha kakaknya ada di sana. Sohee lantas mengejar kakaknya dan meninggalkan ibunya yang sedang pergi ke toilet. Di saat mengejar, Sohee tidak sengaja jatuh dan Sanha melihatnya. Melihat semua itu, Sanha terlihat sangat khawatir terhadap Sohee karena dia terjatuh tadi. 어디가? 여기? Tak lama ibu mereka datang dan mencemaskan Sohee karena kakinya luka akibat jatuh tadi. Ibunya juga malah menghina Sanha karena setiap terlibat dengan Sanha pasti adiknya mengalami hal buruk. Mendengar semua itu Juan memarahi ibu Sanha dan berkata jika Sanha tidak menimbulkan hal buruk terhadap orang yang dekat dengannya. Juan malah bahagia selama ini ada di samping Sanha dan keluarganya juga sangat bahagia dikarenakan Sanha sangat pintar di sekolahnya. Setelah itu Juan mengajak Sanha pergi dari sana. Mereka berdua lantas mendengarkan pengamen jalanan untuk menenangkan pikiran mereka. Di sana Sanha teringat dengan perkataan Juan tadi terhadap ibunya dan mengingat kejadian selama ini di mana Juan selalu ada di sampingnya. Di saat dia sedang mengalami masalah apapun itu, Sanha merasa bersyukur karena Juan selama ini selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya di sini Hejon sedang berulang tahun dan bibinya juga datang ke sana. Melihat keramahan orang-orang yang ada di sana, bibinya mengajak Hejon berbicara sebentar di kamarnya. Bibinya menyuruh Hejon agar tinggal saja bersama ayah kandungnya. Hejon harusnya jangan tidak tahu malu karena selama ini mereka membesarkan Hejon tanpa mendapatkan apapun dan juga sebentar lagi Hejon akan kuliah dan membutuhkan uang yang banyak. Tidak sengaja ayah Juan mendengarkan perkataan mereka berdua di dalam kamar. Setelah acara ulang tahun Hejon selesai, ayah Juan di sini mabuk dan berkata pada bibi Hejon andai saja dulu dia membawa Hejon saat masih sangat muda, mungkin Hejon tidak akan tahu jika dia adalah bukan ayah kandungnya. Ayah Juan juga menegaskan jika dia selama ini mengurus Hejon bukan ada maunya tapi tulus dalam hatinya. Karena sekarang Hejon sudah dia anggap anaknya sendiri, bukan hanya Hejon. Sanha pun sudah dia anggap anaknya sendiri selama ini. Kenapa di kehidupan mereka selalu mengalami hal buruk di mana Sanha dibenci oleh ibunya dan sekarang Hejon diomeli oleh bibinya. Ayah Juan hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia dan tidak mengharapkan apapun dari mereka semua. Hejon menangis mendengar semua itu dan langsung membawa ayahnya ke kamar karena dia mabuk. Di saat Sanha membersihkan makanan dengan bibi Hejon, Sanha berkata jika mereka semua sama. Juan, Sanha maupun Hejon telah dianggap anak dan diperlakukan sangat baik oleh ayah Juan selama ini. Karena itu dia tidak perlu mengkhawatirkan soal apapun terhadap Hejon karena Hejon telah hidup bahagia di keluarga kecil yang mereka jalankan sekarang. Di sana juga ada Juan dan Hejon mendengarkan perkataan Sanha tadi. Ketika Hejon mengantar bibinya pulang di sini, bibinya meminta maaf.
terhadap apa yang terjadi karena bibinya sudah tahu jika Hejon dibesarkan di keluarga yang sangat baik. Dia menyuruh Hejon melupakan ibunya dan hidup bahagia bersama keluarganya sekarang. Hejon lantas berbohong dan berkata jika dia sudah melupakan ibunya karena ibunya selama ini tidak pernah datang menemuinya dan menyuruh bibinya tidak mengkhawatirkan dirinya karena dia baik-baik saja sekarang. Karena kejadian itu juga akhirnya Sanha dan Hejon kembali, seperti biasa tidak saling bermusuhan. Keesokan harinya datang seorang wanita ke restoran ayah Juon yang dimana ternyata itu adalah Sohun, ibu dari Hejon. Yang membuat ayah Juon terkejut melihatnya. Dan episode 5 pun selesai.